Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Anak-anak semuanya apa kabar? Baik, Alhamdulillah, alhamdulillah baik mulia. Pak. Luar Sehat biasa. ya. Allahu Akbar. Hari ini kita kembali bertemu setelah minggu lalu kita belajar. Hari ini kita kembali ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita baca doa dulu bersama ya. Pimpin ketua kelasnya. Bersama-sama kita bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rabbi Rabbi zidni zidni ilman ilma warzuqni warzuqni fahma Rahman. waj'al waj'alni minas Minas solihin. solihin. Ya, semoga pelajaran kita hari ini mendapat barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah nanti kita belajar bahwa peserta didik dapat terbiasa menjalankan sholat dengan tertib, menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi dari pemahaman tata cara sholat dan bacaannya dengan tepat, menjelaskan ketentuan salat fardu dengan benar, dan mempraktekkan salat fardu dengan baik dan benar. Ini Bapak bagi kelompok ya. Sebelum kita mulai, Bapak bagi 3 kelompok. Kita semuanya ada 10. Jadi, Bapak bagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok 1, Recia Golmi, Dila Fitri, Rosa Herlina. Kelompok 2, Arif Santoso, Marcos Tony, Mary Edrianti. Kelompok 3, Alpianto, Tiwi Suryani, Agus Triwita, Arizal Pandi. Ya, ingat kelompoknya ya. Ingat, Ya, Pak. Pak. ya Ya, Pak. Pak. Nah, ini kelompok 1, atau lo baca materinya dulu. Yang kelompok 1 tadi siapa? Rosa Herlina ya. Nah, coba baca Rosa. Pengertian sholat fardu. Sholat adalah gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dalam sehari semalam kita diwajibkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu sehari semalam disebut sholat fardu. Tahukah kalian apa saja sholat fardu itu? Sholat fardu meliputi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat subuh berjumlah 2 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Dan kelima sholat fardu itu harus kita laksanakan. Sudah, Pak? Ya, makasih Rosa. Jadi itu dari kelompok 1 untuk membaca materinya ya. Dan sekarang dari kelompok 2 lagi. Kelompok 2, silakan baca materinya. Yang lain dengar ya. Ya, Kelompok 2. Pak. Ya, Pak. Ya Pak. Yang kelompok 2 tadi siapa? Salah satu aja dari kelompok 2 baca materinya. Baik Pak, saya Pak. Arif, Pak. Ya, Arif, Ya, silakan Arif. ya Pak. A. Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat yaitu syarat seseorang diwajibkan untuk mengerjakan sholat, yaitu 1. Islam, 2. Berakal, dan 3. Balik. B. Syarat sah sholat. Syarat sah sholat yaitu segala sesuatu yang menjadikan salat itu sah, yaitu 1. Suci dari hadas dan najis, 2. Menutup aurat, 3. Masuk waktu sholat, dan 4. Menghadap kiblat. C. Rukun sholat. Rukun sholat ada 13, yaitu 1. Berdiri bagi yang mampu, 2. Niat, 3. Takbiratul ihram, 4. Membaca surat Al-Fatihah, 5. Ruku dengan tumak nina, 6. Iktidal dengan tumak nina, 7. Sujud dengan tumak nina, 8. Duduk di antara 2 sujud dengan tumak nina, 9. Duduk tasyahud akhir, 10. Membaca bacaan tasyahud akhir, 11. Membaca sholawat Nabi.
12 mengucapkan salam, dan 13 tertib atau berurutan. Ya, terima kasih, Rif. Ya, oke Nah, Pak. sekarang kelompok tiga lagi. Saya Kelompok Pak. tiga, silakan baca. Saya Pak. Ya, Alfianto. Iya. D. Sunnah salat. Sunnah salat yaitu hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan dalam salat. Antara lain, satu, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ruku, bangkit dan dari ruku dan berdiri dari tasyahud awal. Dua, bersedekap ketika berdiri. Tiga, membaca doa iftitah. Empat, membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah. Yang lima, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Enam, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Tujuh, membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Kedelapan, duduk tasyahud awal. Kesembilan, membaca doa kunut saat salat subuh. Dan yang ke-10, mengucapkan salam kedua. Kemudian yang E, hal-hal yang membatalkan salat. Salat menjadi batal apabila satu, hadas kecil dan hadas besar terbuka. Yang kedua, terbukanya aurat. Ketiga, makan atau minum. Salat. Tujuh, meninggalkan salah satu rukun salat. Dan yang kedelapan, mendahului iman sebanyak 3 rukun. Terima kasih, Alfianto. Nah, jadi itu ya. Itu materi kita tentang sholat. Jadi, dari materi itu, ada pertanyaan nggak dari kelompok satu atau kelompok dua atau kelompok tiga tentang materi tadi? Silakan. Dari kelompok satu dulu. Ada dari kelompok satu? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Tiwi. Iya, sholat yang dilakukan siang hari, lihat orang tua di rumah itu sholat apa ya, Pak? Berapa rakaat? Ya. Dari kelompok dua mungkin sholat apa? Ada yang pernah lihat orang tuanya sholat di rumah atau ikut ayahnya sholat sholat yang dilaksanakan di siang hari itu sholat apa? Kelompok dua ada yang tahu atau kelompok tiga? Sholat zuhur, Pak. Sholat zuhur itu kelompok dari kelompok berapa? Kelompok 2, Pak. Dari kelompok dua sholat zuhur. Dari kelompok tiga? Dari kelompok tiga ada yang tahu sholat apa itu? Sholat maghrib, Pak. Sholat maghrib. Ya, jadi yang betulnya itu sholat zuhur. Ya, kalau sholat zuhur dilaksanakan di siang hari. Itu rakaatnya 4 rakaat. Ya, ya kelompok tiga ya. Ya, jadi dari kelompok dua lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang dari kelompok dua? Kelompok 3 ada, Pak. Kelompok tiga ya, silakan kelompok tiga. Iya, Pak. Saya melihat ada waktu sholat di masjid, Pak. Iya, iya, iya. Tuh, yang banyak tuh banyak yang sholatnya di belakang, cuma ada satu orang yang di depan tuh, Pak. Cuma sendiri. Itu siapa, Pak? Apa namanya, Pak? Ya bagus, Alfianto. Jadi, kelompok satu ada yang tahu enggak? Yang sholat berjamaah di masjid. Pernah ikut sholat berjamaah? Anak-anak Pernah, semuanya? Pak. Pernah, Ada. Pak. Pernah. Pak. Ah, Tahun nah, sekali, Pak. yang yang mimpin sholat itu apa namanya? Ada yang tahu? Imam, Pak. Ya bagus. Jadi itu ya Alfianto. Iya, Jadi Pak. waktu kita sholat berjamaah di masjid, itu kita ada pemimpin satu, namanya imam. Ya, jadi kita sholat berjamaah, kita ikut orang tua atau ikut kakak kita sholat ke masjid, maka kita harus mengikut imam. Sholat berjamaah itu tidak boleh melampaui imam. Ya, anak-anak semuanya. Iya, Ya, Pak. Pak. Ya, jadi Ya, saya lanjutkan ya, Bapak lanjutkan. Ya, ya, Pak. Arizal jangan ganggu kawannya, Arizal. Belajar dulu. Iya, Pak. Nanti nanti mainnya nanti ya. Iya, Pak. Kita belajar dulu. Iya, maaf, Pak. Ya, Ambil Bapak mic. lanjutkan. Ya, Ya, Agus Pak, terluka mainan, kenapa Pak. Agus? Ya,
Arizal bawa mainan, Pak. Arizal, berapa kali Bapak bilang Arizal, kalau mau main nanti, Ya, nanti Pak. Maaf, sholat, Pak. nanti kita pulang dari sekolah baru main, ya. Olahraga. Nanti Bapak ambil itu mainannya nanti. Ya, Bapak, saya simpan, Pak. Simpan dulu. Iya, Nanti Pak. mainnya ya. Ya, Arizal ya. iya, Pak. Kalau besok masih juga di bawah, Bapak simpan mainannya Arizal tuh. Iya, Pak. Ya, Ya, jangan ganggu-ganggu kawan, belajar dulu. Nanti main ya. iya, Pak. Ya, Pak. Ya, lanjutkan ya. Perhatikan Bapak ke depan. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Nah, kita lihat sebelum kita mau sholat di rumah ya. Pernah sholat enggak di rumah? Pernah, Pak. Pernah? Nah, Marcos pernah sholat di rumah, Marcos? Kadang-kadang, Pak. Nah, jangan kadang-kadang. Kalau kita selaku umat Muslim, orang Islam, harus sholat. Ya, sekarang kita lihat tuh. Banyak yang ngaku Islam, tapi tidak tahu sholat. Itu masalah Oh, sekarang ini. Ya, iya, iya. nah, sekarang dari kecil kita belajar bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana gerakan sholat, bagaimana bacaan-bacaan sholat. Kalau sudah besar nanti kita bisa sholat. Ya, Amin. Bapak lanjutkan. Ini kita mulai dari gerakan yang pertama. Pertama, kita mau sholat nih ya, sholat subuh. Sholat subuh di pagi hari ya, pas bangun tidur, jam 5 kita siap mau sholat. Ya, pertama kita tegak berdiri menghadap kiblat. Perhatikan Bapak ke depan. Ya, setelah kita tegak berdiri betul, kita membaca niat. Niat sholat subuh. Ada yang tahu niat sholat subuh? Ada Pak. Ada? Siapa yang Ada bisa? Pak. Coba niat sholat subuh. Saya Pak. Rice, silakan Rice. Iya Pak, makasih Pak. Saya baca ya Ya, Pak ya. Eh, Niat salat subuh. ya sholat subuh ya. Usolli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati. Ini gimana caranya baca Pak? Ada dua cara ini Pak. Itu ya. Pertama Jadi itu gimana Bapak Pak? jelaskan dulu. Usolli fardu subahi rakaatain mustaqbilal kiblati adaan. Yang dalam kurung itu ya Rice ya. Iya Nah, Pak. yang dalam kurung itu ada yang makmuman, ada yang imaman. Nah, kalau Iya yang Pak. makmuman itu kita sebagai makmum di masjid, kita sholat berjamaah. Itu kita sebagai makmum. Kalau yang imamam, kita sebagai imam. Jadi pilih. Nah, kalau kita sholatnya sendiri, itu tidak pakai makmuman, tidak pakai imamam. Langsung. Ya, Rice ya? Iya Pak, iya Pak. Ya, ya. Coba ulangi, Rice. Iya Pak. Usolli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Bagus, Rice. Coba yang lainnya itu seperti Rice. Dia bagus. Pintar. Niat sholatnya Makasih Pak. pintar. Ya, ya. Jadi setelah kita baca niat, kita lanjutkan lagi ya. Nah, setelah kita niat, kita takbiratul ikhram. Kita mengangkat kedua tangan kita. Bacaan takbiratul ada yang tahu? Tahu, Pak. Apa? Sami Ya. Allahu liman hamidah. Salah. Coba yang lain lagi. Saya, Kurang lengkap. saya Pak. Coba Marcos. Allahu Ta'ala. Belum masih belum lengkap juga. Coba yang lain lagi. Saya Pak. bisa, Pak. Ya Pak Rice, coba Rice. Takbiratul ihram ya Pak. Iya, takbiratul ikhram. Allahu Akbar. Nah, bagus. Rice itu pintar sholatnya. Niatnya bagus, takbiratul ikhramnya bagus. Rice sholat di rumah ya? Iya Pak. Nah, Saya Rice bisa sering juga, ikut. Pak. Pak, saya bisa juga, Pak. Alfianto bisa juga. Coba Alfianto. Bisa, Pak.
Allahu Akbar. Bagus, gitu Pak. Pintar Alfianto nih. Besok ranking 1 Alfianto ya. Amin. Iya, Pak. Ini bisa pindah ranking Marcos ke Alfianto nih, ke Rice. Marcos kurang belajar lagi di rumah Marcos ya. Marcos sering main HP, Pak. Itu Marcos. Kalau main HP dibagi waktunya Marcos. Jangan terus main HP. Ada waktunya kita belajar. Ya, kita lanjutkan ya. Iya, Pak. Jadi setelah takbiratul ihram itu yang betulnya yang seperti Alfianto tadi. Allahu Akbar. Kita baca surat iftitah. Nah, kalau sering kita sebut kabirau, kabirau walhamdulillah. Ya, Lagi, Bang. hafal semuanya itu? Panjangnya Pak, ada apa? Nah, itu dihafal lagi di Pak, rumah. dikit lagi, Bang. Ya, Lancar, dihafal Pak. lagi di rumah. Itu surat iftitah. Setelah kita baca surat iftitah, kita baca surat Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah hafal semuanya kan? Apa Hafal, Pak? Pak. Hafal. Pak. Nah, jadi Bapak lanjutkan ya. Ya, Pak. Di rumah harus belajar sholat. Ini bacaan-bacaannya harus dihafal. Ya, Ya, Pak. Iya, Iya, Pak. Pak. kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan ruku. Nah, ada yang tahu ruku? Ada, Pak. Ya, bacaan ruku. Arif, silakan Arif. Coba baca Iya. bacaan ruku Arif. Ya, baik, Pak. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Berapa kali kita baca Arif? 3 kali, Pak. Bagus. Arif ini rajin juga sholatnya di rumah nih. Pintar bacanya. Ya Arif ya. Ya, Pak. Ya, jadi setelah kita ruku, kita ini perhatikan Bapak. Bapak praktekkan gimana cara ruku yang benar. Ya, punggung lurus dengan kepala. Ya, kedua telapak tangan berada di lutut dan pandangan kita ke tempat sujud kita. Ya, ini cara yang benar untuk rukunya. Ya, Bapak lanjutkan lagi. Jadi setelah itu kita lanjutkan dengan sujud lagi. Nah, ini sujud. Perhatikan Bapak ke depan. Arizal tuh masih juga ganggu kawannya. Arizal, nanti tidak bisa loh kamu. Jangan ganggu kawan nanti. Itu sudah Bapak bilang dari tadi. Ya. Nah, ini sujud. Bisa kamu sujud Arizal? Bisa, Pak. Nah. Alfianto bisa, Alfianto? Bisa, Pak. Dia main, Pak. Itu siapa yang melempar di belakang tuh? Marcos, Pak. Marcos, Pak. 2 gelas, Pak. Marcos. Jangan lempar-lempar kawan, Marcos. Saya tidak mau duduk belakang lagi, Pak. Mau duduk di mana lagi? Duduk semeja dengan Tiwi. Ya. Sudah bisa. Mana yang perempuan duduk sama perempuan. Yang laki-laki duduk dengan laki-laki. Ya, Marcos ya. Tidak mau. Nah, sekarang kita yang terakhir kita salam. Ya. Salam setelah kita sholat, kita salam ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ke kanan dulu baru ke kiri ya. Nah, itulah materi kita pada hari ini tentang sholat. Jadi, sebagai kesimpulan bahwa sholat wajib kita laksanakan. Kita sebagai umat Islam harus mengetahui dan melaksanakan sholat. Karena apa? Karena sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang tidak mendirikan sholat, maka ia telah merobohkan agama. Maka neraka jahanam ancaman baginya. Mau masuk surga apa mau masuk neraka? Surga Pak. Surga, Pak. Kalau mau masuk surga, laksanakanlah sholat. Ya, kalau Ya, ibadah Pak. sholat ini
itu ibadah yang paling pertama yang diperhitungkan Allah. Kalau Iya, Pak. ibadah yang lain itu setelah sholat. Kalau sholatnya diterima, maka ibadah yang lain itu akan ngikut. Ya, tetapi kalau sholatnya tidak diterima, kalau sholat kalian tidak laksanakan, maka ibadah yang lain tidak akan dihitung oleh Allah. Ya, ngerti itu? Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. Sholat Pak. mana yang belum sholat, belajar sholat. Ya, Marcos ya, belajar sholat ya, Marcos. Ya, Tiwi ada sholat di rumah Tiwi? Ada, Pak, tapi bolong-bolong. Nah, jangan bolong-bolong. Harus rajin sholatnya. Subuh, zuhur, seperti Bapak bilang tadi ya. Bisa Sebelum Rabu kita pagi, tutup, Pak. Rajin, Pak. ya, belajar lagi ya. Sebelum kita Iya, Pak. tutup, ada pertanyaan enggak dari materi kita? Enggak, Pak. Tidak, Ada ya? Pak. Nggak ada, Pak. Tidak, Maaf, Pak. Pak. Nah, kalau tidak ada, jangan lupa sholat di rumah. Ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Nah. Oh, demikian materi kita pada hari ini, anak-anak. Maka, mari bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum alamin. warahmatullahi wabarakatuh.